STAN itu unik dalam konteks sebenarnya kalian kalau udah masuk STAN, sebenarnya kalian itu orang-orang yang mempunyai kemampuan spesial di negara ini. Intinya jadi ke depan, PKSR ke depan itu kita, jadi nanti hanya terima D4. Jadi yang masuk ke D4 bisa dari D1. Tahun depan ada nggak sih SPMB dan sebagainya gitu ya, sistemnya kayak apa, SPMB ada atau tidak. Hai Sobat Lartas ID, menjawab unek-unek sobat semua tentang info terupdate dari PKN STAN. Berikut ini adalah hasil rekaman acara BEM PKN STAN yang menghadirkan langsung Direktur PKN STAN yang pastinya akan menjawab semua tentang the new PKN STAN ke depan. Apakah informasi tersebut tepat? Yuk kita simak habis diskusi dengan Pak Rahmadi Murwanto selaku Direktur PKN STAN yang tentu saja sangat syarat informasi dan makna sob. Semoga bermanfaat ya sob. Nah, adapun tema besar yang diangkat pada ADP kali ini adalah The New PKN STAN. Nah, saat ini kita telah bersama Bapak Rahmadi Murwanto selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Safira, sehat ya? Sehat Pak, ya. Alhamdulillah. Nah, bersama Bapak Rahmadi nantinya kita akan membahas beberapa topik yang diangkat pada ADP kali ini terkait New PKN STAN. Kita akan mengupas tuntas apa yang baru pada PKN STAN. Nah, sebelum memasuki acara inti, kami persilakan kepada Bapak Rahmadi Murwanto untuk menyampaikan sambutan ataupun harapan untuk pelaksanaan acara hari ini. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan banggakan seluruh mahasiswa, mahasiswi maupun yang di Zoom maupun YouTube yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena akhirnya kita bisa ya, jadwal saya memang padat sekali. Saya selalu minta cari yang waktu yang paling pas. Nah, ini memang ya walaupun diakui kalau dibilang waktu pas juga kita nggak pernah tahu waktu yang pas. Tapi saya menyambut baik acara pada pagi hari ini karena saya tahu sebagai anak muda kalian pasti kepo gitu ya. Saya teringat karena ketika saya masih muda, jadi ingin tahu apa yang segera terjadi dan ingin menyesuaikan gitu. Nanti dengan berjalannya waktu kalian sudah bisa belajar untuk menunggu segala sesuatu pada waktunya. Tapi ya nggak apa-apa, ini bagian dari perkembangan dari kalian sebagai anak muda yang ingin cepat tanggap, ingin menyesuaikan, mengantisipasi dan memanfaatkan kesempatan. Nah, nanti ketika ini kita diskusi ya, jadi ini proses perubahan dan dalam proses perubahan itu tidak segala sesuatu bisa dipastikan. Jadi saya akan disclaimer dari awal bahwa bisa saja nanti yang akan terjadi di kemudian hari belum tentu sama dengan yang sekarang. Misalnya tadi di video kita waktu itu diskusi penggabungan dari prodi serumpun ke dalam satu prodi D4 itu juga sudah berubah. Ya, sudah berubah. Jadi nanti tidak ada prodi serumpun gitu. Yang ada adalah setiap prodi itu diarahkan pada suatu tugas atau role tertentu dan lulusannya harus bisa kemana-mana. Jadi di ke depan yang sedang dirancang sekarang oleh pimpinan Kementerian Keuangan misalnya tidak ada prodi khusus yang terkait dengan eselon 1. Itu beberapa hal. Nah, jadi itu satu ya. Jadi nanti jangan begitu beberapa bulan kemudian berbeda gitu. Loh, kok Pak Rahmadi kemarin ngomongnya kayak gini, jawabannya begitu. Karena sebagian bukan di saya.
gitu ya. Bahkan sebagian besar bukan di saya. Ini pertama kali menurut saya masa-masa bersejarah PK Instan di mana dalam seumur hidup saya tahu tentang ini, pernah kerja di PK Instan dulu, zaman dulu sampai, dan saya selalu mengikuti terus kampus ini karena saya selalu mengajar kecuali saya kuliah di luar negeri. Baru pertama kali ownership dari Kementerian Keuangan itu begitu luar biasa terhadap kampus, sangat luar biasa ya. Jadi itu hal yang menurut saya sangat bagus, sehingga kampus kita itu sekarang benar-benar ya kayak dulu itu ini ya, anak yang karena selalu baik ya, hasil maksudnya outputnya baik, nggak diperhatiin gitu, sumber dayanya dikurangi, kemudian mungkin seleksi orangnya untuk bisa mengelola juga nggak begitu bagus gitu ya. Nah sekarang sudah mulai dipikirkan semua, infrastruktur, anggaran, bahkan orang-orangnya nanti coba diakses ulang lagi, sehingga yang akan melayani kalian nanti siapapun akan orang-orang yang kalau bisa yang terbaik gitu. Nah ini juga nggak mudah karena kan apa ya, perubahan itu kan selalu menimbulkan situasi yang baru ya, yang membuat kita nggak nyaman gitu. Dan pasti kalau orang nggak nyaman, orang gerah, kemudian bereaksi. Ya sebenarnya saya berharap sih kita bereaksi positif, karena perubahan itu pasti terjadi ya kan. Kayak sekarang kan kayak COVID gitu, begitu ada COVID terus kalau kita stres mengeluh ya nggak ada gunanya kan. Banyak pengusaha yang akhirnya ya udah tunggu pasrah, atau pekerja yang menunggu bantuan langsung dari pemerintah. Tapi ada beberapa yang survive, yang berubah. Saya tadi pagi baca satu artikel seorang desainer terkenal, Ani Avanti, gara-gara ordernya itu nggak banyak, memutuskan bisnis kuliner dan bisa dapat uang untuk kelangsungan hidup. Nah demikian juga perubahan-perubahan kalian juga di masa kalian, menurut saya perubahan akan lebih gratis lagi. Di masa saya ada beberapa perubahan, tapi relatif ya beberapa tahun gitu. Mungkin setelah masa reformasi lah perubahan lebih cepat, dan saya yakin dengan era digital seperti sekarang di kalian itu bisa jadi kebijakan hari ini A, 3 bulan lagi jadi B, jadi C, dan seterusnya. Jadi itu harus siap. Jadi pertama itu ya tolong ini. Yang kedua, mungkin saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena tidak semua memang bisa saya ketahui sekarang. Jadi yang kayak itu sabar ya, jangan kepo terus nanti nggak puas gitu. Ya kita tunggu aja, kan ada beberapa ketidakpastian. Saya juga nggak mau berspekulasi untuk yang memang saya merasa tidak punya kepastian yang cukup tinggi. Beberapa hal yang saya rasa nanti mungkin saya bisa agak firm saya informasikan, tapi tolong diingat ya, ini bukan berarti sesuatu yang pasti terjadi. Pasti ada penyesuaian. Itu saja dari saya. Nanti saya harapkan Anda semua gitu. Mungkin terutama ada beberapa yang datang ke sini karena itu salah satu yang mau diketahui adalah apakah tahun depan ada SPMB, berapa jumlahnya. Nah itu kan ya, kalau yang pasca COVID saya pikir nggak terlalu ada masalah itu, walaupun saya tahu kalian sudah pengen kumpul di kampus semua gitu ya. Itu dari saya, sambutan saya pertama. Saya persilakan kalau dilanjutkan dengan acara apa, tanya jawab. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, langsung saja kita berbincang-bincang bersama Bapak Rahmadi Murwanto. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya nih Pak, terkait New PK Instan. Nah, mendengar kata New PK Instan ini, yang terbesit di pikiran kita adalah apa sih yang baru dan atau apa sih yang mengalami perubahan di PK Instan. Nah, kira-kira apa saja yang mengalami perubahan di PK Instan Pak? Jadi gini, dulu PK Instan itu hanya alat pada pengelolaan SDM di setiap mungkin unit eselon 1 yang kecil aja gitu. Oh kita butuh, kan gini ya, di masa lalu itu polanya adalah kita butuh pekerja, nggak perlu badan, tapi agak bisa mikir dikit. Nah bagusnya lulusan kita karena terpilih dari anak-anak terbaik seluruh Indonesia, maka kualitas dari pekerjaannya bagus, tapi pada level yang saya katakan clerical, pasukan ya, suruh jadi melayani WP dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya di dunia, kan kita layanan ya semuanya, di dunia bisnis yang sifatnya layanan sudah berubah, cuman kita nggak begitu ngeh aja. Di pemerintah itu agak lambat gitu. Coba kalian lihat di bank, berapa banyak yang masih menggunakan teller.
ya kan dibatasi juga, dan kalau bisa menghindari itu, karena udah di situ antrinya panjang, ya kan, terus nggak begitu ini ya, walaupun sekarang agak lumayan nyaman. Lebih suka kalau bisa ada ATM. Ya, intinya apa? Intinya pelayanan itu akan semakin banyak berbasis teknologi. Nah, saya kasih tahu aja satu contoh yang sudah sangat nyata di Kementerian Keuangan. Di tahun 2000-an awal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu mempunyai pegawai sekitar 18.000. Kemudian ada yang anak-anak muda, sebagian lulusan dari kita, itu mencoba mulai berpikir bagaimana tahap demi tahap supaya bisa berbasis teknologi. Ya akhirnya terwujud yang sebelumnya SPAN, ya, lalu sekarang Sakti. Dulu saya ingat banget cerita dari teman-teman di keuangan, kalau mau merekonsiliasi supaya bisa membuat laporan keuangan pemerintah pusat dari semua kementerian lembaga, itu perlu waktu berbulan-bulan untuk memastikan angkanya. Sekarang hanya hitungannya 2 hari kalau nggak salah. Semuanya pakai teknologi. Dulu di Ditjen Perbendaharaan yang jumlahnya 18.000, sekarang hanya sekitar 8.000 pegawainya. Dan ini mulai merambah ke, kan kita paling banyak ini ya, pajak, bea cukai gitu, dan yang lain-lainnya termasuk BPK. Di BPK misalnya, dulu diklat orang datang, sekarang diklat semuanya online, ya kan? Dan ternyata bisa gitu. Apalagi gara-gara COVID. Nah begitu gara-gara COVID ini, tiba-tiba jadi kelihatan jumlah pegawai golongan 2 yang nanti kalian isi sekarang berlebih gitu loh. Nah itu gimana gitu ya, tetap diupayakan nanti tetap ada gitu yang masuk, karena kan ada yang pensiun harus diganti, tapi mungkin nggak seperti perhitungan semula, itu satu. Karena ini udah keburu nih, kalian kan udah keburu kita kuliahin ya, kita masuk kelas, jadi tetap harus ada kebijakan yang menurut pimpinan ya harus fair lah ya, tetapi juga harus ada penyesuaian. Jadi istilahnya itu sakitnya dibagi gitu. Nah, kemudian dilihat, wah ini kalau outlooknya sampai 5 tahun ke depan itu golongan 2 nggak butuh. Kalau sampai 2029 ada, tapi jumlahnya juga nggak banyak. Dan kita melihat begini, ini ada isu satu lagi. Di golongan 2 itu mayoritas alumni STAN atau PKN STAN. Nah, kurang apa? Istilahnya kalau Bu Menteri kurang diversity. Itu nanti jeleknya cuma satu hal aja Bu. Jadi kayak kalau orang pola pikirnya monoton, dia nggak, sulit ada inovasi. Jadi di golongan 2 itu akan ada diversity. Ya, kalau kita bicara strateginya seperti apa? Ya ada kemungkinan golongan D3 gitu ya. Kalau D1 kayaknya sudah enggak lah. Kalau D3 ya nanti mungkin akan ada penerimaan, tapi mungkin bukan penerimaan D3 dari STAN, supaya ada diversity. Nah, lalu di mana peran PKN STAN? Itu yang diskusi panjang. Kan? Tapi ini diperlukan kampus ini. Ya. Nah, ada beberapa filosofi yang mendasari. Filosofi pertama adalah PKN STAN mendapatkan yang terbaik dari Indonesia. Lulusan PKN STAN deserve the best. The best dalam arti apa? Mereka harus mempunyai kesempatan yang cukup baik untuk bisa punya karir yang baik. Nah, sekarang kita lihat simpel aja. Yang masuk ke Kementerian Keuangan, jalur PKN STAN, D3, kita ambil D3. Kemudian ada yang masuk S1, ya kan? Mereka langsung 3A. Kalian 2B plus 2. Ya. 2B plus 2 itu untuk 3A, itu nunggu 10 tahun. Berarti setelah 10 tahun, kalian baru bisa masuk 3A. 3A itu masih sekitar 8 tahun untuk kalian bisa promosi. Jadi perlu 18 tahun promosi. Ya kan? Sementara yang dari teman-teman sana, 8 tahun sudah bisa promosi. Bahkan mungkin 6 tahun sudah bisa promosi. Nah, kalau yang begini, kan kita dapat yang terbaik nih. Kok malah
kayak apa ya, kayak perjalanannya jadi susah banget gitu. Ya karena itu kan kita masuknya pakai kasih tiket, kalau saya bilang tiketnya kelas ekonomi D3 gitu. Coba kita menghasilkan D4 kelas bisnis, kan sama-sama itu. Dan kalau kalian bagus, kalian lebih cepat naik daripada yang lain gitu. Jadi orientasinya adalah karena kita dapat terbaik, kita harus mentransformasi mereka bukan jadi pasukan, tapi jadi perwira. Jadi kalian itu mirip konteksnya ke depan kayak Akpol sama Akmil. Kan mereka bukan jadi yang disuruh-suruh, mereka nanti akan jadi komandan, tapi ya disuruh-suruh dulu gitu loh. Nah itu intinya ya. Jadi dengan cara yang kedua, kita merasa bahwa salah satu karakteristik bagus adalah kalian mau nggak mau melakukan perubahan. Karena begini, jadi kalau anak stan itu di mana-mana, begitu melihat prakteknya nggak sesuai dengan apa yang mereka pelajari, mereka berusaha memperbaiki gitu. Tapi kalau kalian golongan 2, itu skopnya kecil. Nah kalau golongan 3, skopnya besar. Kemudian yang ketiga, yang filosofi yang ketiga, kementerian, lembaga, dan Pemda membutuhkan kalian. Ya. Nah, kalau PKN STAN nanti memasok pasukan, kalian bayangkan ya, jumlah, hitung-hitungan awal dulu, jumlah di kampus itu 20.000 mahasiswa. Seperti ini, jadi setiap tahun kalau anggaplah kita terima, itu pun baru bisa memenuhi mungkin yang normal itu nggak akan pernah terpenuhi lah sampai kapanpun kebutuhan SDM itu. Nah, kalau punya 20.000 mahasiswa, bisa nggak kita punya kualitas yang bagus? Yang ngurusin 10.000 aja banyak yang punya masalah kan? Ada yang perilaku di medsosnya, kemarin ada yang bikin video yang parodi yang nggak betul itu. Ada juga yang begitu lulus melakukan hal-hal yang tidak benar, ya kan? Ada yang begitu DO nggak terima, kemudian saya sedih juga gitu melaporkan dosennya, tetapi sebagian besar itu isinya fitnah, ya nggak sesuai dengan data yang ada. Dia nggak ngaku sepenuhnya bahwa dia sudah ketemu, sudah dijelaskan, nggak ngaku. Ya, jadi intinya ke depan PKN ke depan itu kita memang akan mendidik pada level D4. Apakah ada D3? Mungkin ada, tapi itu hanya untuk tugas-tugas khusus dan saya rasa horizonnya bukan 5 tahun ke depan. Jadi misalnya nanti gini loh, Pemda ini, kita butuh nih, nah, mungkin kita bisa kerjasama dengan Pemda untuk menyediakan D3. Tapi intinya ke depan D4, dan itu tadi karena kita ingin membangun semuanya itu jadi pemimpin, maka kita tiru kampus-kampus yang punya asrama supaya kita mau bangun kebiasaan yang baik bagi mereka. Jadi kita survei, kita ada yang datang datanglah diskusi dengan Unhan, ada yang diskusi dengan Akpol, ada yang diskusi dengan Taruna Nusantara, ada yang diskusi dengan Gontor, bahkan pimpinan Gontornya itu yang baru itu yang kemarin tuh ya, itu ikut diskusi juga tuh langsung gitu. Terus ada yang juga kita lihat seminari seperti apa gitu. Semua yang model berasrama kita lihat dan kita coba mana yang paling pas buat kita. Nah itu secara umum PKN yang baru adalah kita akan naik kelas dari sisi pendidikannya, tidak lagi di 1 ke D4. Nah itu juga bagus, kenapa? Karena nanti begitu D4 saya bisa menciptakan mahasiswa yang punya critical thinking, yang tahu bagaimana meriset, yang tahu bagaimana membuat semacam proposisi gitu ya, yang tahu bahwa ini informasi ini valid, informasi tidak valid gitu kan saya bilang juga sama Lukman, kamu bikin kuliah hashtag itu ngapain kalau cuma sumbernya dari detik.com gitu ya, apalagi kamu nggak mencoba melihat dari berbagai perspektif gitu ya, itu kan cetek banget gitu loh. Saya mau mahasiswa PKN STAN itu begitu misalnya tentang kajian dia FGD dengan pejabat eselon 1 atau eselon 2 Kemenq, dia wawancari, dia gali, dia ngobrol sama masyarakat yang punya masalah, jadi langsung terjun ke bawah. Tapi kan saya paham metodologi riset kalian nggak kuat, karena anak D1 dan D3 kan memang tidak banyak kuat metodologi riset. Nanti D4, jadi bekerja sama dengan dosennya pun akan hebat nanti, karena punya pasukan mahasiswa D4 yang bisa bikin skripsi bagus, nanti akan jadi tulisan dosen juga gitu. Nah kalau sudah gitu kan riset kita kuat ya, terus kita bisa punya S2, punya S3 dan seterusnya.
Jadi kita ingin membangun PK Instan itu menjadi kampus yang sepenuhnya bukan kampus kayak Poltekkes kalau saya bilang, cuma nyediain lulusan aja. Bahkan Poltekkes saja sekarang dari 4 gitu, dan dari punya profesi. Kita udah berapa dari tahun 75 sampai sekarang D4-nya cuma 1. Saya sebenarnya sudah berusaha ya. Kalian kalau ingat kan sekarang ada yang ini yang D4 langsung ya. Tapi itu waktu itu nggak dicemoohkan, maksudnya ini udah segini aja gitu. Tahun berikutnya mau buka juga nggak dikasih. Tapi nggak taunya badai COVID dan sebagainya itu akhirnya membuka mata pimpinan Kementerian Keuangan. Bener ini, jangan di 1 dan 3, harus di 4. Baik Bapak. Nah tadi ada menyinggung tentang asrama. Nah saya juga sempat melihat pembangunan gedung-gedung baru di PK Instan. Nah, kira-kira pembangunan gedung itu untuk apa saja, Pak? Apakah benar nanti salah satunya akan menjadi asrama bagi mahasiswa PK Instan? Jadi gini, nah ini saya perlu bantuan kalian. Kita udah pasti akan ada, walaupun nggak sepenuhnya ya, nggak selama nanti seluruh masa di 4 tahun itu berasrama, nggak. Tapi 2 tahun itu kesepakatan, masih belum pasti juga ya, kesepakatan sementara. Tapi yang untuk tahun depan kita udah siapkan dari yang ada. Nah, karena terbatas, maka nanti jumlah yang diterima juga tergantung dari daya tampung, terutama daya tampung asrama. Jadi kita lagi mengejar untuk asrama yang ada, kan kita udah ada beberapa asrama, itu mau kita fungsikan. Jadi nanti di PK Instan nggak ada lagi unit lain kecuali KPP ya. Yang gedung untuk yang itu sudah kemarin disepakati untuk dialihkan ke STAN untuk jadi asramanya. Kita punya asrama yang Pusdiklat itu kemarin, lalu kita nanti akan konversi yang gedung di sekitar situ juga untuk asrama, lagi kita siapkan semua. Nah itu akan kita proyeksikan untuk 2 tahun pertama. Jadi penerimaan tahun 2021-2022 itu akan kita hitung berdasarkan kapasitas itu. Harapannya nanti di tahun 2023 itu sudah selesai paling nggak 1 gedung asrama yang prioritas, sehingga kita bisa langsung meningkatkan kapasitas ya lebih tinggi lagi. Nah, yang sekarang dibangun itu pure untuk gedung kuliah. Karena kembali yang saya katakan, saya mau berbasis teknologi. Kenapa nggak pakai yang lama? Yang lama udah kita assess, lebih mahal memperbaiki dan memasukkan macam-macam di yang lama, karena kayak apa ya, simpel aja lah, titik-titik untuk kabel, untuk listrik, untuk jaringan dan sebagainya itu kan nggak ada di gedung lama, karena dibuat zaman dulu, orang nggak mikir bakalan ada teknologi seperti sekarang. Tapi yang gedung baru ini udah elektrikal dan mekanikalnya udah untuk gedung modern gitu. Dan bahkan itu smart classroom yang kita bangun. Jadi kalau kalian kan suka lupa tuh kalau selesai kuliah matiin AC gitu. Ke depan enggak, begitu kelasnya begitu dilihat dari dari CCTV itu secara otomatis nggak ada gerakan, dia langsung mati sendiri aja semuanya, sehingga menghemat gitu. Nah, bagaimana gedung-gedung yang lama? Gedung-gedung yang lama kita akan lihat, kita ingin memberikan dukungan yang besar kepada ekstrakurikuler mahasiswa. Jadi nanti ada 1 gedung khusus untuk ekstrakurikuler, tapi tentu bukan model kayak di masa lalu ya, seolah-olah kalian punya hak gitu. Kita mau pakai flexible working space. Dan saya mau working space buat kalian tuh benar-benar cozy gitu loh. Ya kalau bisa mendekati seperti di cafe gitu. Ya, kalian bisa rapat dalam suasana relax, sambungan internetnya bagus, kemudian kalau kalian butuh apa-apa itu mudah ya, untuk ada kopinya, nggak harus keluar kampus. Mimpi saya adalah kalian itu semuanya mendekam di kampus dan happy dengan kehidupan di kampus. Itu yang kita sebut student livelihood community. Kita akan bikin nanti stadion ya, supaya kalian olahraganya juga punya fasilitas yang baik. Kita mau bangun jogging track keliling kampus, sehingga ini gitu. Jadi harapannya nanti kampus juga bisa jadi tempat wisata bagi warga Bintaro. Gitu. Tentu kita akan atur ya, dan kalau bisa menghasilkan revenue sehingga bisa mengurangi cost dari PK Instan. Tapi intinya kalau boleh ya, ini mimpi saya, tapi saya nggak tahu kan
ini udah dikemukakan dan pimpinan setuju. Saya nggak tahu ini yang akan melanjutkan apakah bisa mimpi ini. Kalian pernah ya lihat kampus bagus di kampus yang paling bagus di Jakarta di mana menurut kalian? Ada yang bisa kasih ini saya? Bina Nusantara. Nah, ya kita paling nggak seperti itulah, ya kan? Itu yang saya harapkan. Kalau kalian, wah, lihat kampusnya Binus ya, wah, itu kalau bisa kayak gitu keren itu. Dan saya merasa bangga gitu. Walaupun pasti ada juga yang protes kayak gini, kok kita pemborosan? Ya kalau menurut saya sih pemborosan itu tergantung dari persepsi kita. Apa iya kalau kita menyediakan fasilitas kayak gitu akan mahal? Enggak juga kok. Selama ini yang jadi masalah adalah kita nggak pernah bisa menggunakan anggaran dengan baik. Sekarang ya, contohnya ini, begitu COVID ini, anggaran untuk perjalanan dinas itu bisa kita pakai untuk nanti kalau kalian kembali ke kampus, maka ada yang namanya common area. Sekarang kan sudah ya, kalian suka nongkrong di perpustakaan di bawah itu ya, di samping kolam ikan itu kan. Nah, sekarang nanti akan lebih keren lagi. Lagi disiapkan sekarang. Dari mana uangnya? Ya itu tadi ada sisa perjalanan dinas. Ya udah kita minta, coba kita buat fasilitas mahasiswa dapat kan. Ya kita nanti caranya gitu aja. Kita nggak berusaha meminta yang khusus, yang spesial, enggak lah. Kita tetap mikir juga sebagai bagian dari pemerintahan, kita juga nggak mau yang berlebihan gitu. Tapi saya juga ingin membangun gini. Jadi salah satu kelemahan selama ini, kenapa gedung-gedung instansi pemerintahan itu pas dibangun bagus, tapi setelah beberapa tahun jadi jelek? Karena pemeliharaannya bukan dilakukan oleh profesional. Coba kalian lihat mall ya. Mall itu kan ya cleaning service-nya apanya kan hebat. Tapi mereka memang punya yang namanya building management. Nah yang ke depan yang mau kita bangun gitu. Jadi nanti PK Instan itu nggak terlalu ngurusin lagi tuh fasilitas itu. Kita kasih aja pihak ketiga, kita bayar, mereka yang mengelola building management. Kalian sama saya semuanya kita menikmati saja gitu, nggak harus mikir wah ini gedungnya bocor gitu, udah itu urusan mereka ya, nggak ada masalah buat kita. Jadi itu yang ke depan. Nah selama ini yang ada sekarang, yang kita lakukan sekarang dengan gedung-gedungnya lama ya, itu saya kasihan tuh Pak Pujo itu yang ngurusin aset, ada aja masalahnya ya. Baru beres satu bocor sana, Pak di sini ada masalah yang ini, kemudian ini ada yang retak, ini ada yang pecah, ini AC-nya bermasalah. Waduh, kasihan gitu. Sebanyak itu kemudian yang ngurusi orang sedikit dan yang bukan profesional ngurusi aset. Ya itu akhirnya yang terjadi begitu. Dan ini persoalan utama di instansi pemerintah karena mereka tidak punya tidak meng-outsource kepada pihak lain yang lebih ahli. Kan kita satu nih, kalau kita nggak ahli ya kita suruh aja orang lain kan yang ahli untuk ngurusin gitu. Kita tinggal bayar aja. Belum tentu lebih mahal loh. Daripada kita mempekerjakan orang, kita bikin misalnya kita bikin banyak nih yang ngurusin ini gitu, itu malah lebih repot lagi gitu. Kita outsource aja kalau bisa ke depan. Nah ini prinsip-prinsip pola pikir yang sedang kita pikirkan ke depan sehingga kalian tuh bisa nyaman gitu di kampus. Nah terkait penerimaan mahasiswa baru, apakah nanti di tahun 2021 akan ada SPMB PK Instan? Dan juga apakah ada perubahan atau penambahan untuk program studi yang sudah ada di PK Instan ini, Pak? Bagaimana itu kira-kira mekanisme? Yang pasti perubahan program studi ada ya. Jadi nanti hanya terima D4. Sekarang dalam proses penyiapan. SPMB ada atau tidak, dipersiapkan ada atau tidaknya tunggu pengumuman. Ya, ada tidaknya nunggu pengumuman. Saya nggak bisa bilang ada karena bukan kewenangan saya. Tapi kita persiapkan, ya. Walaupun juga yang kemarin juga kita persiapkan juga, gitu. Tapi nah satu hal karena kita udah tahu kan sekarang persoalannya bagaimana kita bisa punya sistem SPMB yang cukup kuat menghadapi pandemi. Nah itu aja. Nah saya belum bisa ngomong secara detail yang di situ, tapi kita akan upayakan nanti. Modelnya adalah kita tidak akan melakukan tes besar-besaran seperti di masa lalu gitu. Kita akan kembalikan kepada kewenangannya, dan kalau kita bisa menggunakan pihak ketiga atau hasil dari pihak ketiga, kita akan pakai hasil dari pihak ketiga. Itu yang secara prinsip lagi kita coba sepakati.
Kan ini belum tahu nih, kita lagi ya mungkin Desember lah bisa jadi sudah mulai ada pengumuman yang lebih jelas terkait hal ini, bahwa akan ada SPMD gitu ya, walaupun mungkin jumlahnya belum, tapi sistemnya seperti apa gitu. Saya harapkan ya, karena saya lagi dorong teman-teman supaya bisa itu gitu, supaya bisa clear gitu. Nah, daripada saya omongin sekarang nggak tahunya berubah, kan mendingan kita tunggu aja yang pasti. Tapi kalau dikatakan ada SPMD, kita persiapkan, kemudian prodinya berubah ya, apakah sistemnya berubah, sudah pasti. Tadi karena ada perubahan program studi, apakah untuk program studi yang sudah ada ini akan terdampak juga nggak Pak? Nggak, yang terdampak ini tetap diselesaikan karena gini, ketika dibahas bagaimana kita bisa mengkonversi. Jadi karena pendekatannya berbeda akan sangat berat. Jadi kalian kemarin kalau kita ubah itu bisa jadi 5 tahun gitu D3-nya, dan itu kan bisa bikin persoalan nanti ya. Itu aja yang agak ini. Kemarin sebenarnya mau coba dikejar gitu, karena kan kebetulan yang tingkat 1 kemarin kan sekarang tingkat 2 mata kuliahnya masih ini ya, masih sama itu. Nah itu kemarin coba dikejar, tapi memang nggak mungkin bisa mempersiapkan prodi itu sebelum semester baru dimulai. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya pimpinan juga bilang kita nggak usah paksakan, nanti mereka tetap kita urusi sesuai dengan yang memang dari awal kita tetapkan mereka untuk itu. Jadi kalian tenang aja, pokoknya walaupun termasuk yang cuti sekarang, nanti lanjutnya berapa setahun lagi ya, bisa jadi nanti di tahun itu nggak ada mahasiswa cuma nggak lah, mungkin ada lah karena ada mahasiswa yang baru ya, tapi yang mahasiswa lama tinggal kalian tetap kita akan selesaikan semuanya. Apakah nanti akan ada perubahan standar penilaian mahasiswa seiring dengan kebijakan baru yang sudah ditetapkan ini Pak? Saya nggak tahu kalau standar kelulusan kemungkinan perubahannya kalau IP minimal dan sebagainya itu kan kayaknya kenapa kita atur begitu, karena kan kalau nggak salah untuk diangkat jadi ASN itu 2,7 ya, saya lupa minimalnya. Ya, jadi tetap itu IP minimal itu terus gitu. Kenapa nggak kita langsung, supaya itu tadi memang agak sedikit ada ini. Tapi kalau aturan tentang mata kuliah tertentu nggak boleh itu kan umum di semua perguruan tinggi ya. Kalau mata kuliah penting itu nggak boleh itu memang itu tetap ini. Jadi itu nggak akan ada perubahan. Tapi karena nanti ada bagian pengembangan karakter, kita lihat di berbagai tempat, di berbagai kampus yang menggunakan itu, nanti ada memang penilaian karakter kalian ya kayak sekarang lah ya, tapi nanti ada, jadi saya nggak tahu, ini lagi disusun aja, jadi ada nanti perilaku yang kalau kalian lakukan dapat peringatan, kalian nggak melakukan lagi aman, tapi kalau masih bandel ya, masih macam-macam atau yang udah tahu berat gitu ya, itu bisa saja ya nggak beda sama sekarang tapi lebih firm gitu. Misalnya contohnya ya kalian ketahuan nyontek gitu. Nah itu ya memang ini nanti ada dari aspek perilaku tadi yang, atau kalian melakukan kekerasan di kampus ya, ketahui, nah itu kan langsung aja, jadi langsung fail, tidak lulus karena perilaku atau karakter, dan itu akan dibakukan sehingga semuanya akan tahu. Itu yang saya lihat mungkin ada tambahan sedikit. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan ditekankan kepada mahasiswa PKN STAN yang diharapkan saat transformasi program studi pendidikan di PKN STAN nantinya Bapak? Nah, salah satu fokus utama yang pertama adalah begini. Jadi kita nanti, kalau kalian kan sekarang terampil, kalian jago untuk urusan mengerjakan sesuatu, jago. Tapi kelemahan kalian adalah analisis. Dan itu kelihatan ya. Dari kuliah hashtagnya BEM aja lah yang saya anggap sebagai patokan saya aja masih lemah gitu, apalagi dalam beberapa, walaupun kalian cukup bagus lah dibandingkan dengan kampus lain. Saya lihat di lomba debat kemarin ada satu yang nanti ya di final ikut gitu yang dari PKN STAN. Tapi kalau lihat dari pemainan dari UI berarti ada, saya agak khawatir nih. Kalau kemarin yang di final misalnya tiga-tiganya dari STAN, mungkin saya nggak terlalu khawatir. Oh kita udah cukup jago. Tapi melihat ini berarti yang punya analisis bagus itu kebetulan aja. Anaknya pintar punya analisis bagus. Ya. Nah
UI bisa punya 2 tim di final, ada tiga tim yang hari Senin nanti. Jadi saya lihat, wah kayaknya UI masih lebih kuat nih analisisnya. Nah itu kita lihat juga, itu satu. Jadi kita pengen kalian lebih kuat analisis. Mata kuliahnya akan banyak perubahan memang, dan akan semakin mendalam. Sebenarnya kalau saya boleh bandingkan ya, bukan saya bermaksud ini, mungkin ada model seperti di prodi akuntansi, tapi ada perubahan yang cukup besar juga. Karena prodi akuntansi relatif kalian dikasih kemampuan analisis cukup baik. Ya saya bukan menafikan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan kalian banyak belajar peraturan. Apa yang ada di balik peraturan itu nggak pernah dibahas. Saya nggak yakin itu. Tapi kalau di prodi akuntansi, ya diajari kan ilmunya kayak apa, aturannya kayak apa, gitu. Itu aja yang saya susah sekali ngubahnya itu. Selama saya hampir 4 tahun di sini minta berubah susah ya, karena memang ternyata dosennya kan dulu lulusan prodi juga, ilmunya sama ilmu yang diajarkan sekarang. Nah, kenapa akuntansi beda? Karena akuntansi itu kebetulan didesain pada awalnya meniru program akuntansi di perguruan tinggi lain. Kalau program diploma non akuntansi itu dulu dirancang untuk menghasilkan, jadi kayak sebenarnya diklat digabungkan jadi satu, dikasih ilmu dikit, jadilah prodi tadi. Gitu. Nah ini susah ngubahnya, makanya sekarang diubahnya lebih radikal, polanya lebih radikal lagi. Kita benchmark dari sistem pendidikan akuntansi di perguruan tinggi yang kebetulan sebagian dari STAN, itu kita cloning itu ke 2 prodi lainnya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, saya lagi mencari, jadi kita pengen gini kan, kalau kalian nanti bekerja, nah yang angkatan kalian saya udah nggak bisa bantu lah, karena nggak mungkin, susah sekali gitu loh untuk melengkapi kompetensi ini, padahal ini diperlukan, mendesak. Coba sekarang kayak kalian bekerja di pajak, kan berdasarkan automatic exchange of information. Kalian bisa ngambil data dari bank, kalian bisa ngambil data transaksi dari asosiasi apa, bisa lihat data impor, data apa dan sebagainya. Yang jadi masalah berapa banyak dari kalian yang ngerti bagaimana kalau kalian punya akses data tadi, lalu melakukan data mining, kemudian bisa mengetahui ada kejahatan pajak, atau bisa mengetahui ada sebagian besar pajak tidak dibayarkan. Itu yang menurut saya, mimpi saya adalah kalian punya kemampuan di bidang teknologi informasi dan data analisis. Itu yang lagi saya nggak tahu, ini agak susah. Saya nanti rencananya akan mencoba, yang pasti saya belum tahu. Ini akan saya wariskan ke siapapun nanti yang meneruskan. Yang pertama adalah saya menghubungi ITB, karena ITB itu untuk urusan teknologi mereka cukup bagus, kan deket juga nggak jauh. Yang kedua BINUS sebenarnya. Kalau BINUS mungkin lebih banyak di ini, saya bicara software. Nah kalau ITB itu hardware dan softwarenya jalan gitu. Ya, jadi nah nanti belum tahu apa skill apa, atau apakah nanti ada mata kuliah khusus yang ini ya, misalnya artificial intelligence atau blockchain itu, atau jadi bagian dari kuliah tamu. Dan nanti kalian memikirkan ya, terutama nanti yang mahasiswa yang baru yang memikirkan bagaimana nanti aplikasinya. Contohnya gini aja lah, bisa nggak kita melakukan teknologi blockchain untuk pengadaan barang dan jasa? Karena itu bisa, itu harusnya, sehingga akan mengurangi kemungkinan pemain yang masuk melalui pengadaan jasa secara elektronik itu pemain palsu. Nggak perlu dicek, karena blockchain itu akan melakukan pengecekan internal di dalam sistem, sehingga siapapun di situ, itu semuanya orang akan berperilaku dengan benar. Udah banyak lagi, saya juga nggak tahu, jangan-jangan untuk urusan pajak juga bisa pakai blockchain, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nanti masalah kepatuhan. Ya walaupun saya tahu nanti secara teknologi bisa, tapi belum tentu secara kebijakan dapat dilakukan. Karena kan kalau kayak gitu kan nggak bisa tuh, susah jadi penjahat. Dan bisa jadi kan banyak orang jahatnya di mana-mana, yang jangan sampai pemerintah itu melakukan itu. Nanti kalau nggak dia nggak bisa kaya, gitu kan. Dan bisa jadi mereka itu bisa mempengaruhi ini pimpinan-pimpinan politik di negara kita. Oh ini jangan, alasannya bisnis lah apa dan sebagainya, tapi pada intinya mereka nggak mau saja ketahuan atau kelacak. Dan ini nggak mudah juga. Tapi kalau kalian nanti di generasi kalian aware ini, dan kalian merasa bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ditegakkan melalui pembayaran pajak yang benar,
Nah itu kan luar biasa. Ya, mimpi saya itu lebih banyak di generasi kalian yang nggak seperti generasi. Kalau di generasi saya itu paternalistik gitu. Ya, kayak Lukman ini kemarin masih dapat. Orang tua itu seolah-olah yang paling benar aja gitu. Dosen paling benar aja. Coba di sini kalau kalian bertentangan dosennya akan nggak terima. Di luar negeri kalian berbeda dengan dosen nggak ada masalah, nggak akan nilainya jelek gitu loh. Kalau kalian memang menjawab ini ya, kalian boleh nggak setuju, tapi kalau kalian jawab ujian ya harus ikutin pola pikir dosennya. Tapi ketika berdebat di kelas terus dosennya nggak setuju, dia nggak akan merasa tersinggung dengan kita. Oke buat mereka gitu. Nah itu yang saya katakan di generasi kalian saya lihat mungkin lebih baik ya, dan saya harapkan begitu. Ya, kalau saya katakan trust no one. Kalian harus mencari sendiri jawaban yang benar itu apa. Jangan begitu orang kayak saya gitu ya, direktur terus ngomong, udah pasti betul, enggak. Atau apalagi yang dia pakai seragam-seragam tertentu sebagai aparat atau sebagai pemuka, nah, itu jangan langsung dianggap sebagai kebenaran. Kalian sendiri harus membuktikan, benar nggak sih yang diomongin gitu. Itu yang saya harapkan dari generasi kalian. Baik, jangan pernah terbawa. Baik Bapak. Nah, ngomong-ngomong masalah lulusan PKN STAN, seperti yang kita tahu di tahun 2020 ini bakal ditempatkan di sejumlah kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Nah, bagaimana dengan gambaran penempatan untuk lulusan tahun 2021 dan 2022 nih Pak? Kalau penempatan kamu nggak bisa tanya sama saya, karena yang menetapkan itu adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Ya. Yang pasti memang karena besarnya permintaan dari berbagai pihak, maka Kementerian Keuangan merasa wajib memberikan sesuatu kepada mereka. Kenapa? Karena gini, mereka bilangnya gini, ya baguslah Kementerian Keuangan bisa begitu, gitu, karena dapat SDM yang bagus. Kami minta dong. Nah, itu memang banyak yang meminta, dan itu yang berusaha untuk di strategi ke depan dari Kementerian Keuangan adalah ya kita harus bantu kementerian lembaga untuk membuat pengelolaan keuangannya lebih baik. Saya kasih satu contoh. Saya beberapa minggu yang lalu kedatangan kepala Bakamla. Bayangkan ya, orang pada level menteri mau ketemu sama saya. Saya agak nervous juga gitu. Beliau cerita, saya diperintahkan pimpinan untuk mengembangkan organisasi, dan saya tahu saya butuh ahli administrasi keuangan. Bisa nggak saya minta Pak Ramadi untuk masuk, supaya saya nanti ketika mengembangkan organisasi, administrasi keuangannya udah bagus. Nah, saya ngerasa, saya kalau saya ya pada masa zamannya kalian, saya kalau ketemu sama pimpinan dari KL seperti itu, saya nggak mau masuk Kementerian Keuangan. Saya pasti ke sana, kemudian beberapa orang, kita bikin sesuatu gitu, kita perbaiki. Yang penting komitmen pimpinan kan untuk itu jadi bagus. Nah, begitu kita kelihatan melakukan perubahan, membuat sesuatu yang luar biasa, bukan sekedar pasukan. Wah, ini calon jenderal kan, pimpinan langsung tahu, oh ini bagus nih. Udah kalau gitu nanti, pokoknya gimana caranya dia, begitu dia sudah bisa kita angkat jadi kabak keuangan, dia kabak keuangannya misalnya. Dia nanti calon kepala biro keuangannya, ya kayak gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu udah terserah kalian. Kalau kalian mau generalis, belajarlah kalian tentang keamanan laut dan sebagainya kan, siapa tahu bisa jadi kepala Bakamla. Atau kalau kalian saya udah anggaplah belum umur 40 kalian sudah eselon 2 kan di satu tempat. Mungkin kalian bisa naik eselon 1 jadi sekretaris ini ya, badannya. Nah, habis itu bosan ya, kalian bisa keluar, wah ini saya mau jadi politisi nih, atau saya mau jadi kepala daerah gitu. Nah, itu bagus itu gitu. Ya, jadi jangan pernah, saya itu agak khawatir kan itu gini, yang penting masuk Kementerian Keuangan, ya syukur-syukur pelan-pelan naik gini. Aduh, orang yang anggaplah yang kayak saya gitu ya, bisa beruntung jadi direktur STAN itu jumlahnya sangat terbatas di angkatan saya. Sebagian ada yang masih pelaksana, ada yang masih eselon 3, eselon 4 gitu. Yang eselon 3 aja dihitung jari gitu. Saya merasa sedih aja, aduh ini dulu orang-orang bagus ya, orang-orang hebat gitu, tapi ya segitu-segitu aja. Nah, itu yang saya nggak mau ke depan, masa sih ya. Jadi intinya gini, saya berharap sedapat mungkin nanti kita menghasilkan lulusan yang ke depan, ya kalau bisa proporsinya
mungkin kalau 100% enggak ya, paling enggak 50% jadi eselon 2. Nah, itu kan keren itu. Ya. Dan kalian harus mimpi begitu, jangan mimpinya. Kenapa eselon 2? Karena punya kontribusi yang lebih besar gitu daripada hanya kalian pelaksana. Dan nanti apa-apa kan ngikut sendiri ya, penghasilan ngikut sendiri, prestis ngikut sendiri, semuanya ngikut sendiri. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan yang lulusan yang lebih baik dan dia bisa punya kontribusi. Dan saya merasa di kementerian lembaga lain itu kan sekalian besar karena kalian nggak punya lawan. Bukan berarti saya ngompori, enggak. Oke aja masuk ke Kementerian Keuangan, tapi siap bahwa ternyata kalian nanti perlu perjalanan yang panjang dan siap untuk menerima ternyata nasib tidak membuat kalian jadi pemimpin. Nggak apa-apa, itu oke aja kalau mau begitu. Tapi buat kalian yang merasa saya tidak mau jadi ekor, saya mau jadi kepala, kalian harus cari tempat yang risikonya lebih besar. Mungkin nggak menarik sekarang, tapi akan memberikan karir yang lebih baik pada kalian. Baik, jadi Bapak. Itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Kira-kira apa sih harapan Bapak untuk PKN STAN yang baru ke depannya? Jadi saya dari dulu, karena saya kan dari STAN ya, dan saya melihat sebenarnya begini, STAN itu unik dalam konteks sebenarnya kalian kalau udah masuk STAN, sebenarnya kalian itu orang-orang yang mempunyai kemampuan spesial di negara ini. Saya dulu juga bukan orang yang percaya itu gitu. Saya orang kampung, saya minderan gitu. Walaupun saya tahu waktu di kampung saya ya SMA-nya ranking 1 gitu ya. Masuk STAN gitu. Ya karena dulu D3, cuman saya agak beruntung aja, saya agak keren ya. Title pekerjaan saya keren dulu, Asdos. Asdos zaman itu keren banget lah. Hanya orang terpilih khusus saja gitu. Nah, tapi saya masih merasa minder gitu. Saya ya dengan pelan-pelan aja, pokoknya ikutin alur. Ya kebetulan saya masuk D4 ya. D4 saya lama. Jadi saya selesai D4 itu umur 27 tahun. Umur 28 saya baru 3A, kemudian saya dapat kesempatan ke luar negeri. Saya berangkat ketika saya umur 29. Karena harus ada seleksi dan sebagainya gitu. Itu pun saya termasuk yang cepat karena saya nggak perlu preparation. Jadi teman-teman saya ada yang baru berangkat setahun kemudian. Nah, saya berharap nggak begitu gitu loh, karena wah kita tuh semuanya ini luar biasa. Di zaman itu ya, maksudnya di zaman senior saya, ketika pertama kali ada program beasiswa ke luar negeri, itu dari 150 yang dikirim, 120 lulusan STAN. Bahkan ada pada suatu masa belum lulus D4 STAN. Ya zaman itu kan nggak harus 3A gitu. Belum lulus D4 STAN sudah dapat tiket kuliah di luar negeri. Jadi ada beberapa yang nggak berangkat gara-gara skripsinya nggak selesai aja. Akhirnya nggak dapat beberapa gitu. Tapi itu begitu menurut saya spesialnya ya. Artinya kalian punya kompetensi. Tapi saya juga berharap begini gitu. Kompetensi itu bagus, oke. Tapi sebenarnya pada akhirnya yang membuat kita itu survive dan bisa punya peran yang lebih besar di negara kita, di masyarakat, itu karakter. Karakter kalian yang nomor satu harus inklusif. Saya tahu kita masing-masing punya perbedaan, tapi jangan lihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang memang jadi penghalang. Saya selalu bilang sama siapapun, saya punya tim, punya staff, saya mau kayak ini, siapapun, saya nggak peduli latar belakangnya apapun, kalau dia bagus, saya pasti akan promosikan. Saya akan berusaha untuk itu. Jadi, I don't care the color of the cat as long as it can catch the mouse, ya, I will use it gitu ya. Bahasanya kayak gitulah kira-kira kalau orang bule bilang. Nah, itu sama. Jadi kalian harus bisa, sejak dari kapanpun, siapapun yang menurut kalian terbaik, kalian harus upayakan ya, dan jangan pernah khawatir kalau yang bersangkutan lebih hebat dari kalian, karena kalau kalian bisa membuat orang-orang di sekitar kalian itu yang lebih hebat muncul, berarti yang lebih hebat itu kalian. Pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang bisa berprestasi luar biasa, tetapi yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat daripada dirinya gitu ya. Jadi di sini saya berharap benar sama kalian. Terus yang kedua, kalian harus, apalagi masih muda ya, istilahnya saya kayak gini, zaman dulu itu banyak teman-teman di PKN STAN yang di BPKP terutama, mereka begitu dapat penempatan BPKP,
Ada beberapa yang pinter banget malahan. Begitu penempatan milihnya kemana? Milihnya ke Papua, Jayapura. Kenapa? Karena dulu model mutasinya bagus. Saya nggak tahu sekarang. Jadi kalau udah pernah ditempatkan di Papua, nanti dia setelah sekian tahun mulai bergeser-geser. Sehingga nanti di pertengahan karirnya, begitu dia mulai masuk ke struktural, kemudian itu, dia sudah di pusat, di Jakarta. Jadi dari awal gitu, orang selalu, zaman itu banyak yang bilang, saya pengen lihat Indonesia, saya nggak pernah khawatir ditempatkan dimanapun. Ya. Nah itu yang kedua, jadi kalian harus apa, jangan, aneh gini, kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi, lalu kita kecewa karena yang kita dapatkan nggak sesuai dengan ekspektasi. Padahal kalau kita nggak ada ekspektasi tadi, mungkin yang kita dapatkan itu berlian. Tapi gara-gara ekspektasi kita mungkin bukan berlian ya, emas, jadi dapat berlian pun kalian merasa nggak layak, ngapain ini gitu. Nah yang terakhir tentu saja saya selalu berharap kalian dimanapun juga upayakan yang paling penting bukan masalah penghasilan. Yang paling penting kalian kan D3 nih, gimana bisa S1, S2, S3. Kalau kalian sudah mentok pendidikan, baru kalian bicara karir. Ya paling nggak S2 lah, gitu ya. Itu ya pesan dari saya pada kalian. Baik Bapak, terima kasih. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Mengenai fasilitas tugas belajar D4 STAN, bagaimana ya Pak ke depannya? Apakah akan lebih fleksibel? Apakah akan dibuka untuk semua alumni di semua instansi? Bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau di Kementerian Keuangan, karena tadi kita itu kan nanti ke depan itu ini ya, modelnya kan kita membangun pemimpin. Jadi kita nanti namanya apa itu ya, Leaders Factory. Jadi kalau di Kemenkeu sudah disepakati, lagi disiapkan, yang bisa ikut tugas belajar ke depan, karena akan D4 itu hanya yang masuk talent. Karena selama ini menurut saya nggak betul gitu loh proses untuk masuk D4 sama tugas belajarnya. Karena saya menemukan sebagian, nggak semua, yang bisa lulus tugas belajar itu justru yang kerjaannya di kantor nggak beres. Pimpinannya nggak mau ngurusin, dia sibuk belajar. Sementara yang punya kinerja bagus, prestasi bagus, gara-gara nggak sempat belajar akhirnya nggak lulus. Jadi itu satu yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Kalau non Kementerian Keuangan itu tergantung dari kantornya. Nah, saya katakan begini, jadi kalau yang penempatan non Kementerian Keuangan, kalian tuh sangat dibutuhkan, sehingga mereka nggak ingin kalian nanti masuk, kalian itu bukan masuk ya, kalian itu kalau ini pas lagi ini terus nggak di kantor gitu. Itu aja masalahnya. Jadi ya saya sebenarnya nanti saya nggak tahu, sempat berpikir juga mungkin nanti kita bisa kasih ya, kayak kalau ini sudah oke gitu, pendidikan kayak PJJ gitu kalian. Tapi nanti masih inilah, saya belum tahu itu seberapa besar gitu. Ini kan baru spekulasi aja. Tapi saya sudah setiap ketemu siapapun pimpinan KL, pokoknya kalau ada alumni STAN, PKN STAN yang diterima, tolong jangan dihambat kalau mau sekolah lagi, sepanjang mereka sekolahnya, belajarnya nggak harus meninggalkan pekerjaan. Jadi kalian bisa, kan gini ya, pada akhirnya yang penting itu ya, kalian cepat dapat pendidikan lebih tinggi. Kalau misalnya kalian ditempatkan di mana, kalau ada kampus di situ, ya upayakan kalian kuliah malam atau kuliah apa gitu ya, hari Sabtu atau apa, supaya kalian bisa dapat ini kan S1 gitu. Yang penting kan kalian belajarnya. Kalau susah gimana, masih ada UT bisa juga. Nah nanti baru S2-nya kalian coba cari beasiswa LPDP lah, beasiswa apa, cukup banyak gitu. Dan makanya ya, walaupun nanti kalian tidak melanjutkan di STAN, melanjutkan kampus lain, kualitas yang penting kalian jaga. Nggak peduli kampusnya kualitasnya kayak apa, tetapi kualitas belajar kalian belajar betulan gitu. Nah sehingga kalian memang punya ini ya, punya semangat yang kompetitif gitu. Jadi sehingga kalian untuk keterima S2 beasiswa itu akan dengan mudah. Nah jadi apakah di tempat lain bisa tugas belajar? Kalau KL-nya memang merasa oke buat kalian, ya nggak apa-apa, kita terima juga. Ya, sepanjang kan nanti ada tesnya ya. Ini biasanya sih BPK
yang agak loose terhadap itu. Jadi seringkali dalam satu angkatan ada satu dua pegawai BPK gitu, yang bisa masuk. Kalau dulu kan kita Kementerian Perekonomian, BPKP, BPK. Nah, dulu BPKP dan BPK ini kementerian itu ada juga beberapa gitu BPKP. Tapi kayaknya BPKP sekarang mungkin karena apa ya? Yaitu yang kadang-kadang yang ini ya. Jadi kalau ditaruh di BPKP itu nggak sekompetitif ketika di PKN ketika di ini ya di Kementerian Keuangan. Jadi tingkat kelulusannya seringkali kecil dari sana. Bahkan lebih banyak nggak adanya gitu. Tapi sebenarnya terbuka untuk kementerian lembaga lain. Kalau untuk Kementerian Keuangan malah sekarang lebih sulit karena kalian harus masuk talent dulu untuk bisa ikut tesnya. Jadi hanya diseleksi dari antara para talent. Demikian penjelasan dari saya ya. Nah, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya, silakan. Nah, terkait apa saja sih program yang dirumuskan pihak lembaga untuk menyukseskan program-program di The New PKN STAN? Ya, jadi gini, The New PKN STAN ini kalau boleh saya katakan bukan program PKN STAN saja. Jadi ini program Kementerian Keuangan untuk menempatkan fungsi PKN STAN lebih kuat lagi sebagai alat dari Kementerian Keuangan untuk melakukan perubahan. Bayangkan ya, saya mau kasih tahu latar belakang cerita sama kalian. Saya nggak tahu, mungkin ada sekitar lebih dari 8 kali rapim yang khusus dengan Menteri Keuangan membahas PKN STAN. Seumur-umur saya dulu paling PKN STAN itu dilihat sama Menteri Keuangan kalau wisuda aja. Itu pun pernah Menteri Keuangan nggak datang waktu wisuda, dia nggak pernah dilihat gitu. Begitu Bu Sri Mulyani begitu ngelihat isu dan mendalam, benar-benar gitu. Sama Pak Wamen itu sudah lebih dari 10 kali dan rapatnya panjang ya. Dan ke depan itu akan dirancang sedemikian rupa sehingga semua eselon 1 itu harus punya kayak keterlibatan di kampus, semua eselon 1 nggak boleh nggak gitu. Jadi ini bagus gitu karena supaya ada engagement, nggak gini loh, STAN tuh kayak masa lalu udah saya minta sekian dapat gitu, orangnya bagus-bagus terus ada yang nggak bagus protes. Ini Pak Ramadi gimana kok kemarin ada anak yang pendukungnya kayak gini, itu perbaikilah kayak gitu aja. Kalau sekarang nggak, mereka mau jadi apa, nanti akan kemana, kemudian apa yang harus diajarkan sekarang itu benar-benar dilihat ya. Jadi New PKN STAN itu dia. Jadi nah sekarang yang sudah selesai itu perubahan struktur organisasi, kita buat lebih sederhana, kita hilangkan jurusan. Kenapa? Karena Kajur itu sebenarnya nggak banyak punya interaksi dengan kalian kecuali seremonial kan, ya kan. Kalau Kaprodi kan lain, kalian benar-benar intens gitu. Dan di beberapa kampus juga Kajur sudah dihilangkan. Nah, yang lain nanti ada beberapa unit. Salah satu adalah unit pengembangan pembentukan karakter kalau nggak salah. Jadi unit itulah nanti yang bertanggung jawab mengatur segala sesuatu terkait dengan kehidupan di kampus. Yang ketiga yang lagi saya dorong adalah mahasiswa di masa depan terlibat. Karena ternyata begini misalnya, ada yang namanya senat akademik. Nah, senat akademik itu setelah kita lihat di berbagai perguruan tinggi, itu ada perwakilan mahasiswa. Nah, nanti kita akan masukkan juga, tapi saya belum tahu, ini kan baru itu ya. Karena yang terkait dengan urusan yang lainnya itu masih in progress. Terkait dengan kurikulum prodi yang dibangun, sudah ada diskusi dengan semua unit eselon 1, tinggal menunggu masukan. Sekarang juga disiapkan administrasinya untuk persetujuan 2 prodi baru tadi. Untuk persiapan SPMB reguler dan tugas belajar juga sedang berjalan. Targetnya kalau bisa sebelum akhir tahun sudah selesai semua peraturannya, dan di akhir tahun nanti mungkin sebelum cuti bersama sudah bisa diumumkan kepada masyarakat bahwa akan ada ini, gitu ya, akan ada SPMB. Ya memang gini, satu hal yang nanti juga ini belum tahu ya, tapi salah satu yang kita kan tidak hidup dalam dunia di mana kita bisa seenaknya sendiri. Nah, salah satu yang setiap tahun selalu, bahkan di beberapa dirjen ketemu saya,
bisa nggak sih STAN itu tidak menerima mereka-mereka yang sudah keburu diterima di SNMPTN. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah keburu dikasih tempat. Jadi kalau nanti kosong, itu susah nih, nggak bisa menikah. Ini sama-sama anak terbaik bangsa. Nah, kita juga lagi mikirkan, kita kemarin sempat berpikir gitu, ya udah deh kalau yang nggak masuk kalau yang sudah keterima SNMPTN nggak kita terima gitu. Nah, tapi kita harus kasih tahu dari awal kan, supaya semua anak-anak SMA yang sekarang kalau memang mereka terobsesi masuk STAN ya jangan ikut program SNMPTN. Bukan yang itu ya, bukan yang UTBK ya. Yang apa yang dulu yang seleksi itu loh, yang seleksi khusus dari SMA-SMA yang terbaik dan sebagainya itu. Nah, itu yang ya lagi digodok dan coba disepakati gitu. Ya, kayaknya sih oke-oke aja gitu. Cuman kan apakah itu pasti atau tidak saya tidak tahu. Terus apa lagi ya? Yang pasti fasilitas sarana dan prasarana itu sedang kita coba. Sekarang dengan uang yang ada kita coba konversi beberapa untuk persiapan kegiatan ke depan. Gedung kemudian sekarang sedang dalam pembicaraan karena nanti mekanismenya kalau kita bangun gedung satu persatu kita nggak akan bisa cepat. Jadi kita nanti yang namanya mekanisme KPBU. Jadi kita minta pihak ketiga untuk membangunkan fasilitas lengkap pakai uangnya dia, baru PKN akan membayar secara periodik. Nah ini satu nih, isu yang paling berat satu. Saya nanti minta dukungan kalian. Kan kita akan ada asrama. Sebagian, walaupun nggak semua ya. Akibatnya apa? Sekarang aja kan, begitu kalian nggak ada, udah babak belur itu kan. Kos-kosan di kampus. Sekitar kampus. Nah, nanti kalau ada asrama, mungkin mereka juga akan ada pernah luar biasa. Jadi saya minta bantuan kalian untuk mengingatkan bahwa memang ada perubahan di sini dan tetap ada nanti sebagian yang ngekos tetap ada, tapi ya juga harus didukung gitu. Kita nggak mau kan alternatifnya kalau misalnya mereka nanti mengharapkan mendapatkan keuntungan ekonomi dari PKN STAN, ya gimana caranya mahasiswa PKN STAN dimaksimalkan kan jumlahnya. Tapi kalau mereka menentang, kan kita jadi nggak bisa menerima maksimal. Ya itu akhirnya mereka sendiri yang rugi gitu loh. Itu yang harus kalian coba dorong ya. Jangan, kan ini kadang-kadang gitu, kalau lihat masyarakat tuh cuma mikir kantongnya sendiri dalam jangka pendek gitu. Dan kalian jangan juga ikut ngompori gitu. Dan sekarang ya nanti kalau kalian sudah kembali ke kampus, tolong disiplinkan pasar kos-kosan. Ya, saya minta nanti senat itu untuk ngecek mana kos-kosan yang bagus, mana kos-kosan yang kemarin waktu COVID gitu mempersulit kalian. Kalian bikin aja, ini kategori A, oke, bagus, itu yang prioritas kalian ini nanti. Yang lain-lainnya ya kalau mereka nggak mau, ini kan kita kan konsumen punya hak suara. Yang penting kan ya tahu kita sama-sama dalam kesulitan ya harus saling menyesuaikan. Ya. Tapi saya kemarin juga minta tuh kalau karena kos-kosan ditutup karena nggak mungkin kan kalian memperpanjang dan sebagainya, barang titipkan di kampus. Apalagi tuh yang kalian butuhkan di kampus untuk sementara ini dalam situasi ini bilang sama saya. Nah mungkin ada yang malu nih Pak, jadi mereka bertanya langsung ke saya nih dari Teusi Anggarina. Izin bertanya Pak, untuk D1 secara kepegawaian tidak bisa langsung D4 itu bagaimana ya Pak? Ke depan nanti dengan sistem talent bisa. Jadi yang masuk ke D4 bisa dari D1. Berarti nanti akan ada perubahan ya Pak Ya. terhadap tugas belajar ini? Itu salah satu peraturan yang mau diubah. Ya, tapi ini ya ada peraturannya tergantung juga dari instansinya. Unit eselon 1-nya. Dia bilang saya nggak mau, ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi itu bukan STAN yang memutuskan. Itu kebijakan Biro SDM, kebijakan dari eselon 1. Tugas STAN adalah menyediakan berapa kursinya. Jadi misalnya dari sana, saya minta kursi 100 kita siapkan, kita minta 500 kita siapkan. Gitu. Pokoknya terserah ya, gitu. Jadi kalian supaya paham ini, nanti jangan-jangan, wah ini STAN nggak memberikan ini kesempatan yang lulusan D1, bukan begitu. Kalau saya mah, kalau bisa kalian semuanya lanjut gitu loh. Baik, berarti ini salah satu perubahan yang akan dicetuskan nanti kan Pak, berarti dari D1 bisa langsung menuju ke D4. Iya. Nah baik, kemudian ada lagi nih Pak yang bertanya,
Tadi Bapaknya cuma menyinggung soal KL. Nah, jurusan pajak kan tahun ini nggak bisa milih KL nih Pak. Nah, bisanya cuma milih pemerintah daerah. Nah, kalau Pemda gimana Pak? Kenapa harus Pemda katanya? Karena ilmu kalian nggak bisa dipakai di KL. Orang cuma ngitung pot-put doang kalau di KL. Itu pun kok jadi bendahara. Kalau di Pemda, kalian bisa membangun pendapatan daerah. PBB misalnya. Masih banyak sekali tuh PR-nya. Ya. Tapi ilmu administrasi pajaknya itu bisa bermanfaat kalau kalian nanti dikasih kesempatan bisa ikut membangun sistem administrasi pajak yang baik. Bisa minta bantuan teman-teman kalian di DJP, saya apa sih bisa itu gitu. Tapi itu ya nanti yang nomor satu kalian harus dapat dukungan dari sana pimpinannya. Bu Risma misalnya, tuh senang sekali kalau dapat kalian. Berarti ini sebenarnya di antara KL dan pemerintah daerah lebih membutuhkan di pemerintah daerah untuk lulusan pajak berarti ya Pak? Iya. Nah baik, oke pertanyaan Dan selanjutnya. bukan membutuhkan juga karena memang kalian nanti kalau di sana lebih bisa mengaplikasikan ilmunya. Oh gitu. Kan bukan sekedar jadi pegawai. Oke baik. Kalau jadi pegawai Pemprov DKI mungkin banyak lebih senang daripada jadi pegawai Kemenkeu ya. Saya nggak tahu Banyak Pemprov itu DKI kita nggak itu. Oke baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Wah ternyata banyak yang malu-malu nih Pak. Mereka ngechat saya secara pribadi jadinya. Nggak apa-apa kalau secara pribadi boleh aja. Kalau pengen itu pesan apa boleh, kritikan juga boleh ya. Saya pasti akan saya baca. Gitu. Kalau itu memang perlu saya tindak lanjuti akan saya ini. Gitu. Saya banyak loh dapat info berbagai hal ya. Yang terjadi di kampus yang menurut saya bagus tuh dari kalian karena menurut saya semakin banyak kalian memberi saya informasi masukan semakin baik. Jadi misalnya gini, mohon maaf ini ya, ini sesuatu yang ini pernah ada indikasi bahwa ada pelecehan seksual gitu. Itu saya proses gitu. Kita lihat, kita pastikan. Ada kalau nyontek itu gak usah ditanya. Itu banyak tuh yang lapor dan itu bagus. Jadi kalau menurut saya kalau ada dari kalian yang menyerang siapapun yang melaporkan seperti itu, kalian pengkhianat, kalian bukan orang berintegritas. Orang berintegritas itu harus, jadi kalau teman kalian yang nyontek, kalian ingatkan, jangan nyontek gitu. Ya, ingatkan jangan nyontek. Tapi kalau kalian melapori, jangan ngomong sama dia, karena pasti dia marah sama kalian. Laporkan aja. Dan itu bagus. Saya sangat menghargai orang-orang seperti itu. Karena gini, kita harus saling menjaga. Saling menjaga salah satunya mengingatkan. Kalau sudah diingatkan tidak mau, ya udah kalian laporkan. Tapi jangan melaporkan hanya gara-gara kepentingan kalian terus data-datanya datanya itu nggak benar juga gitu. Itu kan udah masuk kategori fitnah. Dan saya sedih gitu loh. Janganlah ya kalian itu meniru berbagai pihak hanya karena mengejar kepentingannya, tidak menyajikan semuanya secara lengkap bahkan hanya sebagian dengan tujuan untuk menyalahkan orang itu. Itu adalah fitnah. Dan saya sedih kalau mahasiswa maupun alumni yang seperti itu katanya orang yang berintegritas, orang yang mengedepankan akhlak dan sebagainya, tapi dia nggak sadar melakukan itu. Ya itu saya titip benar sama kalian. Belajarlah jadi orang yang fair, yang memang benar-benar apa adanya. Dan kan ini sistem di kampus kan jelas ya, jelas supaya supaya kalian harus ikuti aja. Tapi kalau ada hal apapun, kalian juga bisa komunikasikan. Terus yang berikutnya ini, saya tahu ada beberapa dari kalian begitu dapat satu dosen tertentu kalian stres. Menurut saya itu salah kalian. Kalau saya jadi kalian, gimana caranya bisa bagus dari dosen itu? Kalian belajarnya ekstra keras aja. Ya. Dan jangan khawatir untuk minta bantuan Kaprodi, minta bantuan kalau kebetulan Kaprodinya ngajar ya atau dosen lain ya, dosen koordinator, supaya kalian lebih siap menghadapi. Jadi hadapi, jangan kalian nervous takut, hadapi, belajar bekerja lebih baik. Bahkan kalau misalnya mata kuliahnya itu sama dengan saya ajarkan, kalian bisa tanya sama saya bisa ajarin gitu, supaya bisa menjawab dengan baik. Ini saya juga bisa ini ya. Nah itu ada yang saran yang dari Pak Rohib ini ya, SNMPTN. Ya nanti kita coba, cuman gini loh,
kan itu belum ditetapkan secara formal. Saya umumkan sekarang kan juga enggak. Tapi kan ini kayak apa ya? Itu saya katakan tadi, ini salah satu yang sedang dipikirkan. Nah, itu yang ya nanti buat mereka ya harus mulai mengantisipasi hal ini gitu. Ya, yang untuk SNMPTN. Di CAP 124 ada maksimal 1.000 mahasiswa per tahun. Jadi penerimaan 1.000. Ya kalau bicara di CAP itu, ya itulah. Nah kenapa 1.000? Kan yang kalau kita D3, 0 nggak ada. Ini 1.000 ini lama loh. Ini bukan angka yang muncul ini mendadak. Yang pertama begini, berapa kebutuhan Kementerian Keuangan sampai 2029? Itu yang pertama kita lihat. Dan jauh di bawah angka 1.000 ini. Nah kalau kita nanti nerimanya 2.000, yang terserap cuma 1.000, kan kasihan yang 1.000-nya mau diapain? Ya, itu satu ya. Yang kedua, kita sekarang ingin mendidik kalian lengkap, holistik. Nggak cuman kalau sekarang kan bayangin tuh, satu kelas itu jumlah kelas paralelnya 50 ya, 60 gitu. Udahlah itu saya nggak yakin tuh kita bisa tahu kalian satu persatu. Ke depan itu kita mau tahu kalian satu persatu. Nah berapa? 4.000 aja menurut saya kebanyakan sebenarnya. Tapi kita pakai teknologi nanti supaya kita bisa tahu kalian satu persatu. Gitu. Jadi yang paling bagus, terutama nanti yang punya masalah sama yang nilainya jelek, itu kan bisa kita pantau, kita lihat. Nah itu tujuannya. Jadi kenapa kita batasi? Karena kita mau memberikan pendidikan yang kualitasnya lebih baik daripada sekarang. Kan sekarang kalian kayak dicuekin aja ya. Contoh lah, kemarin kita udah paksa tuh dosen-dosen untuk ngumumin nilai UTS. Ada yang cuek aja. Tapi memang susah juga. Nanti kalau ke depan enggak. Untuk yang ini, ya kita berharap sih untuk kalian yang ke depan kita dorong. Tapi saya nggak yakin. Tapi untuk yang baru tadi, dosen yang akan ngajar kita pilih juga. Kalau yang ngasih nilai UTS aja nggak mau ya, ngasih tahu itu nggak akan kita suruh ngajar gitu. Jadi mereka yang harus punya komitmen juga gitu. Nah ini kan harus kita seleksi. Tapi kalau kelasnya banyak kita nggak bisa. Ya, jadi itu aja. Tapi itu sekarang aja jumlah yang dibutuhkan di bawah itu gitu loh. Jumlah yang dibutuhkan. Nah kita lagi berharap gitu. Tapi jangan khawatir. Kalau di masa depan ternyata jumlah kebutuhannya lebih dari situ, menurut saya nggak akan ada masalah. Kan itu hanya cap. Nanti juga bisa diubah. Dan itu hanya sampai 2024. Ya kan? 2024 berarti ya kita hanya lihat ininya, outputnya. E-sport ya, gini loh, kalau mau olahraga itu olahraga betulan. E-sport ini hanya menurut saya itu, saya oke itu sama kalian sama kayak anak saya. Kalau kamu main game aja untuk sekedar hiburan. Tapi jangan itu kayak jadi bakat gitu loh. Masa bakatnya e-sport. Kalau bakatnya kalian, Pak saya pengen bikin inkubasi sehingga saya bisa bikin aplikasi game, ya itu boleh aja itu. Atau aplikasi ini. Jadi gini, yang namanya pembelajaran itu ada yang namanya apa istilahnya ya. Jadi belajar itu pakai game. Jadi ada aplikasi game untuk belajar. Contohnya kayak gini. Misalnya kalian belajar tentang transaksi ini, investasi. Nah itu bisa tuh main gamenya. Tapi kalau kalian mau mengembangkan kayak gitu menurut saya bagus. Jadi bagaimana membuat pembelajaran di kampus ini berbasis game. Gamification namanya. Nah itu boleh tuh. Tapi kalau kalian pengen apa sih game yang kalian suka sekarang? Itu ya anak saya juga suka itu main game. Tapi buat saya untuk ngisi waktu aja, jangan jadi itu utama. Tapi kalau kamu merasa bahwa wah saya bakatnya ke situ, ya menurut saya kamu salah kuliah aja gitu ya. Tapi kalau sport yang fisik disiapkan. Terus menghilangkan sistem jurusan. Jurusan tidak akan berimbas pada kalian. Ya, kan yang penting prodinya aja. Tetap ada. Jadi nggak perlu khawatir tentang itu. Nanti akan pengaturan ini, pengelolaan kalian nanti akan diserahkan kepada struktur yang baru. Jadi kalian tetap seperti yang ada sekarang. Mungkin ada perubahan-perubahan, tetapi perubahannya tidak signifikan, lebih mengarahkan
bagaimana kalian bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan sistem yang baru. Tapi bukan kesulitan yang sama, fasilitasnya yang sama. Ya, misalnya nanti kalau berbasis IT ya kalian akan dapat juga gitu dan sebagainya. Ya, apalagi? Silakan kalau masih ada, kalau sudah ya. Oke, baik Bapak, sepertinya sudah semua yang bertanya nih Pak. Dan kebetulan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Nah, sebelum kita menutup acara, kami silakan kepada Bapak untuk memberikan closing statement. Ya, nah yang satu begini ya, saya merasa, ini persepsi saya, kalian meminta saya hadir pada hari ini sebenarnya mungkin ada yang nitip juga dari teman-teman adik-adik kelas kalian di SMA. Tahun depan ada nggak sih SPMB dan sebagainya gitu ya, sistemnya kayak apa, kepo dan ini ya berusaha untuk itu ya, itu oke, bagus menurut saya, sesuatu hal yang wajar buat kalian. Tetapi perlu saya pahami begini, pengambilan keputusan atas itu bukan di saya yang paling utama. Saya hanya nanti ketika disepakati proses SPMB-nya seperti apa, itu baru PKN STAN ya. Jadi berapa, lalu nanti persyaratannya, ada yang tanya syarat umur berubah atau tidak, itu bukan saya itu. Tapi bukan berarti saya nggak punya kewenangan terus saya nggak ngomong, saya ngomong juga. Saya akan kasih tahu, ini ada beberapa aspirasi nih, syarat umur harus disesuaikan gitu ya. Tinggal nanti keputusannya dari Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini Sekretaris Jenderal nggak berubah ya sudah, kan bukan saya nggak bisa ngotot, nggak boleh kayak gitu dong. Nah itu ya. Lalu nanti misalnya kayak SNMPTN ini apakah nanti boleh ikut atau enggak ya itu tadi, karena gini, saya juga khawatir gini, ini yang dilakukan oleh Kemendikbud atau kampus-kampus menurut saya sudah nggak sehat. Beberapa sekolahan yang yang kemudian keterima SNMPTN lalu tidak diambil, maka sekolahnya akan diboikot, akan istilahnya nggak boleh di blacklist. Nah kan saya sedih itu, jangan sampai perilaku individu dari kita ya akhirnya membuat orang lain mengalami kerugian. Nah saya mau cari jalan tengah sebenarnya. Memang betul kalau bisa diumumkan lebih cepat ya, tapi ya mohon maaf karena nggak semuanya di tangan saya. Kalau saya yang menetapkan semuanya, hari ini saya bilang gitu. Tapi ada baiknya ini juga bolehlah untuk kalian komunikasikan walaupun ini masih tentatif atau masih dalam tataran wacana. Nah, dalam banyak hal yang saya jelaskan sekarang sebagian besar adalah wacana, sebagian besar sudah ada. Jadi untuk yang terkait wacana jangan selalu dianggap bahwa itu pasti terjadi. Tapi itu sebagai titik awal bolehlah kalian lakukan. Kalian boleh merencanakan berdasarkan itu, tetapi juga siap-siap kalau ternyata kemungkinan yang terjadi berbeda dari apa yang dipaparkan sekarang. Karena segala sesuatu yang namanya berubah itu nggak selalu pasti ada perubahan. Ya itu aja ya. Dan mohon kalau ada apa-apa kalian jangan ember kemana-mana ngomong seolah-olah kalian udah ngerti. Ya, mendingan tanya saya, dan jangan merasa bahwa ini loh, saya tahu nih kadang-kadang kalian sebagai kakak kelas gitu, masa STAN nggak ngerti, udah bangga banget gitu loh kalau seolah bisa ngerti tentang STAN kemana-mana ke sekolah aja dan sebagainya. Orang saya aja masih nggak pasti, kok kalian udah pasti gitu loh. Jangan sampai begitu gitu. Tapi saya usahakan secara pasti, paling enggak gini kan, saya itu hanya bisa menyiapkan semuanya. Kalau seperti yang kalian ketahui kan, saya dulu masuk sekitar tanggal 16 Desember. Berarti kalau tidak ada ini, masa tugas saya itu berakhir di 16 Desember. Nah, makanya semuanya saya kejar itu sampai akhir tahun ini. Supaya pasti semua itu saya kejar gitu. Tapi kan saya nggak bisa memastikan setelah itu gitu. Yang setelah itu ya nanti kalian tanyakan. Tapi sampai di situ itu yang akan saya kejar. Saya upayakan saya kejar semua. Termasuk saya sudah bilang ke pimpinan bahwa nanti sebisa mungkin kalau ini semuanya sudah fix, kita akan buat di Humas PKN STAN untuk menginformasikan semua ini. Ya paling nggak ada SPMB PKN STAN gitu kan, sistemnya seperti ini gitu ya. Tapi itu kan tunggu PMK-nya dulu ya, PMK-nya keluar baru kita umumkan.
Kalau nggak keluar nanti kita umumkan nggak taunya berubah, marah-marah nanti. Baik Bapak, terima kasih. Nah, setelah kita berbincang panjang lebar tadi, saya bisa mengambil poin-poin terkait topik kita hari ini. Dan untuk the new PKN STAN, sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh PKN STAN untuk memperbaiki dan menambah nilai dari PKN STAN. Nah, kita akan menekankan pada basis teknologi dan online. Dan juga untuk SPMB 2021, itu tunggu kabarnya aja kan Pak, benar sekali. Nah, jadi dan juga kita lebih menekankan ke teknologi informasi dan analisis. Dan juga akan ada perubahan-perubahan pada kurikulum dan program studi lainnya. Dan ini diharapkan kepada mahasiswa untuk terus siap menghadapi dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada di PKN STAN. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmadi Murwanto sudah mau berbincang-bincang bersama kita dan membahas rasa penasaran kita selama ini nih tentang kampus PKN STAN. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.